Shalom, jumpa lagi dengan saya, hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Kali ini saya akan membawa materi tentang rahasia Wahyu 12, yaitu rahasia perempuan berselubung matahari dan bulan di bawah kakinya memakai mahkota dari 12 bintang. Kita baca dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 2 dan 5 sampai dengan 6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1200 hari lamanya, atau 3,5 tahun. Dari ayat itu ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, siapakah perempuan yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki itu? Siapa anak laki-laki yang dibawa lari ke takhta Bapa dan takhtanya? Apa kata Alkitab tentang perempuan itu? Biarlah firman-Nya yang menjawab. Kami tidak perlu menafsirkan, tetapi firman Tuhan sudah menulis jelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Kita bisa membaca di dalam Yesaya 66 ayat 7 sampai 8, Yeremia 4 ayat 31, Yeremia 31 ayat 2, Yeremia 50 ayat 4 sampai 5, Yesaya 54 ayat 11, dan ada dua ayat lagi yang nanti saya jelaskan. Kita bisa baca dalam Yesaya 66 ayat 7 sampai 8. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Saudara-saudara, di ayat tersebut bahwa seorang perempuan yang melahirkan anak laki-laki adalah Sion. Kita lihat lagi dalam Yeremia 4 ayat 31. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara seorang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara putri Sion yang menggap-menggap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Saudara-saudaraku, ayat ini tertulis jelas bahwa yang melahirkan adalah Sion, dan dia melahirkan putri-putri Sion. Putri Sion melahirkan di depan pembunuh, karena dalam Wahyu 12 di situ tertulis bahwa dia dilahirkan dan naga merah padam sedang berada di depannya. Kita baca dalam Yeremia 31 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat baginya. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat dalam Wahyu 12, perempuan itu diberikan tempat oleh Tuhan sendiri di padang gurun. Dan kalau ayat Yeremia, ia mendapat kasih karunia, itu adalah suatu bangsa, dan itu adalah bangsa yang terluput dari pedang, yaitu bangsa Sion. Dan Israel mencari jalan peristirahatan baginya. Kita baca dalam Yeremia 50 ayat 4 sampai 5. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion, kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan.
Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa Sion adalah tempat di mana orang Israel dan orang Yehuda akan mencari kedamaian, akan di situ mereka diarahkan Tuhan untuk datang ke situ. Dan kita bisa baca juga dalam Yeremia 54 ayat 11. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu nilam dan dasar-dasarmu dari batu nisan. Ini terlihat jelas, ini tentang perjanjian damai di Sion, bahwa bangsa yang dilanggar angin badai, yang terluput dari pedang adalah bangsa Sion. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara-saudaraku, bangsa Sion, kita lihat bahwa dia telah melahirkan anak pertama, itulah buah kerajaannya, sehingga kerajaan Allah dipindahkan kepada bangsa Sion. Dan bangsa Sion inilah di mana yang Tuhan akan mengarahkan orang Israel, orang Yehuda untuk datang kepadanya, karena Tuhan telah menyediakan satu padang gurun khusus, dan hanya bangsa ini yang terluput dari pedang karena dia jauh dari rancangan iblis atau naga itu. Kita lihat dalam Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kalau kita baca tadi dalam Matius bahwa kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi dan dipindahkan ke satu bangsa, yaitu bangsa Sion, dan disitulah di Daniel ini sudah tidak akan dialihkan. Kalau yang lama dialihkan dari bangsa Yahudi ke bangsa Sion, tetapi ketika Tuhan memindahkan ke bangsa Sion, maka kerajaan itu tidak akan dialihkan lagi. Tuhan selama-lamanya ada di Sion dan membangun pemerintahan di Sion. Dengan demikian, perempuan dalam Wahyu 12 adalah bangsa Sion, yaitu satu bangsa di padang gurun yang di dalam Wahyu 12 di mana diungsikan ke padang gurun, bangsa yang luput dari pedang dan angin badai, bangsa yang jauh dari rancangan ular, bangsa yang adalah kerajaan Allah dipindahkan kepadanya. Dengan demikian, perempuan dalam Wahyu 12 adalah bangsa Sion. Kita lihat siapakah anak laki-laki yang dirampas ke takhta Bapa dan tahtanya. Untuk anak laki-laki ini membutuhkan waktu yang sangat banyak, karena itu nantikan postingan berikutnya tentang rahasia anak Sion. Saya mengucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Evelyn, anggota tim doa dari Sion Kingdom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.